Selamat siang Lur, bagaimana kabarnya? Kabarnya lama tidak komentar, tidak muncul. Cuacanya panas. Wah, belum sempat nyemir rambut ini, lu putih semua. Dengan cuaca yang panas. Semoga semuanya, doa Romo semuanya diberikan pada Allah yang Maha Kuasa kesehatan, keselamatan, adem ayem, bagas waras, wilujeng, niring sambikala tinebihna ing sedaya rubeda, katebihna saking sedaya lelara, ya, yang terbaik pokoknya. Semuanya diberi bagya mulya ayam tentrem. Walaupun ada PPKM ya ditaati, harus diterima karena pemerintah juga berharap dan mengharapkan untuk semuanya supaya sehat. Ben ora suda nyawane ning malah tambah. Jadi ya perlu kita sadari, jadilah kita manusia yang cerdas sajalah. Itu karena pemerintah maunya juga yang terbaik. Gitu. Jadi ya ben aja do lara, ben corona ndang ilang, cepet hilang supaya kita nanti bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala dengan bebas, rileks, happy. Ya, termasuk teman-teman seniman keroncong maupun campur sari, juga seniman tari yang sekarang baru terkurung dalam situasi kondisi yang seperti ini. Ya kita nggak perlu terlalu tegang serius ya, pokoknya yang penting kita berhati-hati, kita dukung aja kemauan dan himbauan dari pemerintah gitu, karena pemerintah tujuannya yang terbaik kok, nggak mau mencelakakan, membunuh juga tidak, inginnya yang terbaik gitu. Romo ini juga bukan PNS, bukan pegawai negeri, juga swasta biasa. Jadi ya Romo juga menyadari, walaupun semuanya memang ya kondisi seperti ini ya memang harus kita terima. Nah ini buktinya Son Romo, keyboard, genset dan sebagainya juga nganggur 1,5 tahun lebih. Itu ya, tapi Romo juga enggak resah gelisah. Romo Joko Winarno yakin bahwa Tuhan Allah itu pasti dengan jalan apapun pasti akan memberi yang namanya nugroho, kabejan, berkah, angger diyakini. Ya. Dimohon berdoa dan diyakini pasti bisa. Termasuk juga saudara-saudaraku yang mau menerima bantuan dari pemerintah yang berbentuk apapun ya, berbentuk uang tunai maupun sembako, ya harus kita terimalah, itulah kebijakan pemerintah. Walaupun tidak memenuhi syarat untuk memenuhi segala kebutuhan ya tidak, yang penting kita tidak kelaparan ya. Gitu. Nek wis gelem nampa bantuane ya aja menghujat, jangan mendemo, jangan selalu protes ya. Gitu. Karena ini presiden, pemerintah ini memikirkan se-Indonesia ya, bukan hanya lokalan. Bukan hanya tingkat RT RW kelurahan, tapi ini seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita mau cerdas, mau lihat situasi kondisi corona ini kan dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Nyatanya di Jepang juga ada lockdown total
Kalau kita hanya pembatasan saja masih untung ini. Itu berita di TV Jepang itu semakin marak, di lockdown sampai di lockdown total. Maka kita masih bersyukur ya. Jadi jangan menyalahkan pemerintah atau Pak Presiden. Gara-gara presidennya Pak Jokowi terus ada corona, tidak, itu berarti nggak cerdas cara berpikirnya. Jadi kita jadilah orang yang tanggap dan cerdas, juga waras, jernih cara berpikirnya secara yang luas. Begitu ngatanya. Wijaya sedang menonton, tampilkan ya. Terima kasih bagi yang sedang menonton. Usul-usul juga boleh, monggo. Begitu. Jadi kita jadi manusia, jadilah manusia yang tanggap, cerdas dan waras atau sehat dalam pikiran kita, supaya kita tidak mudah terhasut, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah ditunggangi ya. Maka ada pepatah mengatakan wong pinter wiji iso keblinger. Masih bisa diperalat, masih bisa ditunggangin ya. Tapi kalau orang yang cerdas, tanggap, lain cara berpikirnya. Itu cerdas itu selalu positif dalam pemikiran, cara berpikirnya. Cara berpikirnya positif, tidak mudah menyalahkannya. Jadi Bapak Presiden, jajaran maupun para bapak aparat ini sudah tidak kurang-kurang untuk melayani masyarakat, untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi semua yang namanya kekuasaan, kepresiden itu semua pasti ada. Yang namanya manusia, kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Memiliki kelebihan tapi juga pasti ada kekurangan. Walaupun kekurangan itu ya sudah diusahakan semaksimal mungkin ya. Nah itu. Maka kalau kita jadi orang yang cerdas, kita bisa berpikir secara positif. Itu ya. Supaya orang elon ya. Kita tidak mudah ikut-ikutan. Karena apa? Kita tahu situasi kondisi kenyataannya dunia seperti ini. Baru pagebluk dunia bumi ini, bukan hanya Indonesia. Ya kita harus menyadari gitu ya. Gitu. Justru kalau bisa mari kita saling membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing, membantu pemerintah supaya ini cepat selesai corona ini. Wis ndang ngaber ndang ilang. Bagaimana caranya kita saling menyelamatkan ya. Ojo menyalahkan, ojo ngumplain, tapi kita saling mendukung, membantu, saling memberi pendapat. Gelem nompo bantuane, senenge ngumplain, mungsuhi. Ya. Menurunkan Jokowi dan sebagainya, itu dasarnya apa? Jadilah manusia yang cerdas lah. Itu, jadilah manusia. Jadi presiden itu hanya berapa tahun toh? Nunggu 2024 aja kok berapa tahun? Kok ribut ae. Dos lak pengen tadi pejabat, lak pengen tadi sabarlah. Itu ya, kalau memang penjenengan itu memiliki keyakinan, ketuhanan, keagamaan ya. Kalau memang benar-benar orang beragama ya tunjukkanlah. Mendidiklah secara yang cerdas, secara logika, rasional, nalar. Berbicara dengan iman ya. Sopan santun. Jadilah figur-figur yang punya hati nurani. Justru malah mari kita beramai-ramai untuk saling membantu sesama maupun pemerintah supaya cepat selesai coronanya, COVID-nya. Begitu. Jadi jangan mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Orang yang pikiran pinter tapi sebenarnya sempit pikiran ya seperti itulah. Akan mudah ditunggangi.
Dan tolong adik-adik dari kampus, adik-adik pelajar semuanya lah, panjenengan akan menjadi garda terdepan untuk sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi penerus. Ya, jadilah manusia yang cerdas, jangan hanya pinter, tapi cerdas. Itu ya. Gunakan kecerdasan panjenengan untuk yang terbaik, yang positif, untuk membantu pemerintahan melaksanakan karya dharma yang baik, pendapat yang baik, yang santun. Jangan mau ditunggangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan mau ya. Itu. Ojo gelem, jangan mau jadi spion catur, jadi korban. Ya, semua adik-adik harus waspada lah, ingat, hati-hati. Di belakang panjenengan yang ngileni itu sebenarnya hanya orang-orang yang gila jabatan, gila hormat, gila kekuasaan. Harus hati-hati dan waspada ya. Karena generasi muda ini akan menjadi penerus ya. Nanti kalau jadi penerus mudah terhasut, mudah diadu domba, bagaimana negara ini jadinya nanti? Maka tolong jadilah manusia yang cerdas, bukan hanya pinter ya. Nek pinter nanti iso keblinger. Wong pinter hukum dingar-inger ya, dipelintar-pelintir. Jadilah manusia yang cerdas. Ini saran Romo demi kebaikan bangsa dan negara kita Indonesia. Supaya benar-benar Indonesia ini adem ayem rukun ya. Jangan ikuti jejak-jejak orang-orang yang gak jelas, yang hanya memprovokasi, provokator, menghasut, ingin membuat kegaduhan, kerusuhan, keresahan. Jangan diikuti. Itu otak iblis, otak setan yang sudah tidak manusiawi, yang gila jabatan, gila kehormatan, gila harta, gila kekuasaan. Jangan diikuti ya. Kita gunakanlah bahasa hati nurani, bahasa iman, bahasa keyakinan, bahasa ketuhanan. Supaya kita jadi manusiawi yang genap, yang sehat, cerdas, dan waras. Gitu, karena ini cuaca yang seperti ini, semua apapun akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki, yang menginginkan ya, yang menginginkan supaya gaduh negara ini hancur. Sekarang kita kalau sudah ada orang seperti Pak Jokowi yang sudah jujur, mulai dari wali kota sampai gubernur, sampai jadi presiden, yang sudah sejujur itulah ya. Setulus itu, sejujur itu, tidak ada indikasi korupsi dan sebagainya, tidak ada. Itu sudah termasuk bagus gitu. Kalau ada yang jujur bagus malah dimusuhi, malah dijegalin lah, terus maunya cari yang gak jujur. Kalau yang jujur, yang baik itu benar-benar lurus, itu harusnya malah didukung. Supaya yang menjadi kekurangannya bisa digenapkan, yang jadi kekurangannya bisa diperbaiki. Yang baik semakin baik, yang lebih semakin lebih baik, yang terbaik. Begitulah. Memang dunia ini sudah terbagi oleh dua. Otak manusia itu bisa terbagi oleh dua. Otak yang cerdas, yang waras, dengan yang otak iblis dan otak yang berketuhanan itu lain, tetap berbeda. Kalau otak rohani jasmani kita yang berketuhanan, yang Maha Esa dan beriman, itu pasti tutur bahasanya, perilakunya, cara berpikirnya, itu pasti menggunakan hati nurani, menggunakan kebijakan, tidak asal ngoceh, tidak asal ngocor, tidak asal ngomong, tapi ada dasar-dasar untuk menuju kepada yang terbaik dan yang positif. Itu memang ada perbedaan seperti itu, maka kita harus cerdas ya. Kita harus cerdas. Begitu.
Makanya kita harus jangan mudah ikut-ikutan ya. Ini zamannya kalau di dalam jongko Jawa ini memang zaman kala bendu. Zaman kala bendu itu 500 tahun jumeduling satriya wirang. Purba Wasesa Sengkala, berarti ini banyak jin setan sengkala yang enggak genah itu menguasai dalam alam pikirannya manusia. Goncengi menungso sing gampang digoncengi, diperalat, diadu domba. Dikon mikir sing elek-elek, kon ngelek-elek, kon ngedu, kon gawe ora rusuh. Maka dinamakan ini zaman Purba Sengkala jumeduling satriya wirang. Itu dalam hitungan 500 tahun. Gitu. Maka banyak orang yang dikatakan satriya wirang itu banyak orang yang kena perkara kasus kriminal dan sebagainya. Orang yang punya figur jabatan dan sebagainya masuk penjara karena bermasalah kriminal dan sebagainya. Itu namanya satriya wirang. Karepe kepengin dadi satriya ning malah kewirangan. Nah, itu. Gitu. Maka kita selalu ingatlah ya, bersyukur. Kita punya presiden yang jujur, ya, yang bijak, nyatanya juga perhatian pada rakyat, mau memberi bantuan-bantuan lewat cara apapun. Jadi kita harus bisa berpikir yang cerdas. Kalau ada yang benar, jujur, baik, ya harus kita dukung. Jangan mudah mencari kesalahan orang lain lah. Itu dosa. Ya. Kalau kita berharap surga itu harusnya kita tindakannya hati, pikiran, rohani, jasmani kita harus yang terbaik. Mau menolong, mau memberi, mau mengingatkan secara yang baik. Sesuai dengan hati nurani untuk yang terbaik. Tunjukkan pencerahan-pencerahan yang berguna, berarti bagi sesama. Jangan sampai menciptakan pencerahan, harusnya pencerahan tinggu untuk menerangi hati pikiran, malah menjadi tumpul, menjadi keruh. Ya. Nah itulah. Maka kalau penjenengan bicara surga dan sebagainya, kalau tidak sesuai dengan perilaku itu sama juga bohong. Mari kita bantu pemerintah supaya negara Indonesia ini benar-benar tentrem, ayem, rukun, aman, damai. Dari tingkat perkampungan, dari tingkat kelurah, kecamatan, sampai ke atas itu semua rukun. Tidak perlu membeda-bedakan kelompok-kelompokan. Tidak perlu saling menyalahkan ya. Panjenengan yang saling menyalahkan tuh pomokon dadi presiden urung karuan iso ya. Belum tentu panjenengan ya jujur. Jujur ya apa toh ya. Ya itu. Kadang masalah kecil aja, masalah sumbangan iso ora jujur diuntet toh. Apalagi untuk menjadi orang yang terbaik, jujur, taat dengan hukum itu sulit, mudah dibicarakan. Panjenengan yang ngomplain, yang menghujat, yang mengolok-olok itu belum tentu panjenengan bisa. Panjenengan itu hanya untuk alat saja. Di belakang panjenengan itu sing kepengin dadi pejabat, pengen dadi penguasa. Hati-hati dijaga, negara Indonesia ini akeh sing kepengin arep jajah dengan cara apapun. Mari kita, khususnya juga orang-orang pribumi asli, kita harus tanggap dan waspada. Kalau memang kita semua ini mengakui keberadaan sebagai bangsa Indonesia, ya harus kita hormati, kita jaga. Yang kira-kira mau ngutek-utek negara Indonesia, mau ngutek-utek ngerusak budaya dan bangsa harus disingkirkan ya. Jangan malah dibela, jangan diberi kesempatan dan malah ikut-ikutan. Ini zaman Wasesa Purba Sengkala itu adanya tembung Jawane. Oke menungso ngrusak aja-aja ning neraka golek kanca.
gitu. Merusak ajak-ajak cari teman, ke neraka juga mencari teman. Nah itu mengarep ngerusak, jangan mudah ikut-ikutan lah ya. Romo Joko Wirano selalu mengingatkan untuk yang terbaik. Semoga nanti kalau corona ini sudah lenyap habis, kita semua bisa merasakan nikmat hidup sehat jasmani rohani, bisa bekerja seperti semula. Bagi seniman yo ben laris oke tanggapan ya. Nek laris oke tanggapan ya aja digalaki guntingane ya. Itu jadi ya bagi hasil, karena semua itu perlu hidup sejahtera. Hargailah teman-teman saudara, juga seninya itu harus dihargai ya. Nek laris lali karo koncone. Nah itu laris terus guntingi kancane, diguntingi aja, jangan seperti itu ya, itu dosa, nanti ada karmanya juga itu. Jadi kita malah justru berani berkorban dan membantu sesama. Nek awake dhewe mau dirugeke ya aja sok ngrugeke. Dari semuanya lah ya, ini sebangsa semuanya di Indonesia kita diberi ajaran budaya. Kalau kamu nggak mau dicubit, kalau dicubit itu kan sakit, ya aja nyubit. Nek ra gelem dijiwit aja njiwit. Kalau kita nggak mau dipukul karena dipukul itu sakit, ya jangan memukul. Itulah Jawa itu punya didikan yang seperti itulah. Gunakan rasa. Kalau kamu tidak mau dirugikan, ya aja ngrugeke. Itu karena semua perbuatan nanti akan menimbulkan karma, akan berbuah karma. Sopo gawe bakal ngenggo, nandur bakal ngunduh, nyilih bakal balekke. Siapa yang meminjam harus membalikan tuh hukum karmanya, hukum alamnya. Siapa yang hutang harus nyaur mengembalikan. Maka kita harus selalu waspada, jadilah manusia yang cerdas, ojo mung pinter ya. Pinter itu jadi sokeh keblinger, saiki masih banyak orang yang keblinger karena pinter ya. Tapi bukan karena kecerdasannya. Karena cerdas itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu mana yang harus ditiru dan mana yang enggak ditiru, itu bagi orang yang cerdas dan sehat waras. Maka ini Romo menghimbau, mari kita sama-sama lah. Itu ya, istilahnya apa kayak kalau bahasa lama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama menjinjing ya. Nah, itu. Jadi pemerintah negara kita baru ada musibah bencana yang seperti ini. Ya ayo kita sama-sama, tidak perlu saling menyalahkan. Ya, tidak perlu salah menyalahkan. Mari kita sama-sama membantu menurut bidangnya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Seandainya para ulama, para agama ya lewat doa-doa. Ya, kalau bagi yang lain ya monggo dari aliran-aliran kepercayaan ya direwangi prihatin nyuwun. Ya, itu. Seniman-seniman itu ya gitu ya. Jongeyel. Ya, berdoa biar coronanya hilang, kayak terus senimane payu, penyanyi ya payu selak lambene geringingan keram nyanyi. Ora nampa amplop sing nabuh ya gitu. Itu ya sudah, memang ini dunia kok, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan menyalahkan, jangan saling menyalahkan. Kita itu sudah beruntung mendapat presiden pimpinan yang jujur, legowo, jujur. Dihujat seperti apapun mung kaya ngono, sabarnya seperti itu kayak Kuntodewa. Jangan meremehkan ya. Orang yang sabar, santun dan sabar itu malah malatil. Benar itu. Orang yang sabar itu malah malati. Lain kalau dengan orang yang keras yang galak, suara yang keras itu malah tidak malati, tidak ada karmanya.
Artinya apa, dimusuhi itu tuh ndak ada kualatnya gitu. Tapi kalau orang yang sabar, santun itu kalau dimusuhi, wah jangan tanya nanti. Kun fayakun. Begitu. Nah iya ya Mas Mbak Diah S. Nugrah ini ya. Begitu ya. Begitulah. Ya, jadi maka Romo menghimbau demi untuk kebaikan kita semua ya. Romo tidak pilih-pilih. Gitu. Tapi Romo hanya menyarankan ojo mung dadi wong pinter. Wong pinter kuwi iso keblinger, tapi jadilah manusia yang cerdas, tanggap, cerdas dan waras. Nah itu supaya penjenengan tidak mudah ditunggangi, diperalat, diadu domba, diprovokasi, gitu. Mengarep disilih jane, gitu. Kon dadi spion apa kayak sekak catur neng gardane ngarep ngenes benjut anu nah gitu. Mengarep dienggo golek jabatan, golek kursi, golek penguasa, jangan mau ya, jangan mau dibodoh-bodohkan, dibodohi. Gitu. Ini zamannya zaman seperti itu baru. Zaman plastik ya segini ya. Plastik itu kalau baru diciptakan dibuat ya kempling, wah modelnya bagus tapi tidak akan bertahan lama. Plastik imitasi plastik itu tidak akan bisa bertahan. Tuh. Makanya dulur-dulur Facebook semuanya monggo kita berhati-hati di dalam bermain untuk di medsos, di internet, harus berhati-hati dan waspada ya. Jangan sampai penjenengan bisa terpapar oleh hal-hal yang merusak alam pikir hati penjenengan, harus hati-hati. Yang kira-kira berbahaya harus disingkiri ya. Jangan ikut-ikutan, jangan mudah terpengaruh dan diprovokasi atau diprovokator, hati-hati. Gunakanlah medsos ini, internet untuk yang terbaik, yang positif. Itu karena bangsa kita sedang duka ya, karena dengan adanya corona banyak yang meninggal ya. Jadi ini bukan untuk main-main loh, ini bukan politik, ini benar-benar ini bencana ya, ini benar-benar ini apa geblok, karena ini dunia bukan di Indonesia saja ya. Cerdaslah untuk cara berpikir. Ini dunia gitu. Jadi ini benar-benar penyakit yang membahayakan, yang mematikan. Nyatanya dokter-dokter, pelayan dan pembantunya ya, banyak yang meninggal juga. Gitulah. Dan jangan coba-coba di dalam duka ini, dalam penderitaan musibah seperti ini atau bencana atau pagebluk seperti ini, jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Kalau sampai ada yang menyalahgunakan, ya semoga nanti Tuhan sendiri yang mengadili dan yang menghukum orang-orang yang tidak manusiawi, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, di dalam kesusahan masyarakat, dalam kondisi seperti ini. Ya. Ternyata orang takut dosa itu hanya simbolis. Takut neraka itu hanya simbolis. Pengine swarga ning lakune ora padha, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Masih banyak orang-orang yang melakukan dosa dan salah. Masih ada dusta di antara kita, kayak lagunya siapa? Ruri. Masih ada banyak dusta di antara kita. Menggunakan kesempatan dalam kesempitannya. Muga-muga sing menyalahgunakan nompa pengadilannya ialah yang Maha Kuasa, yang seberat-beratnya, yang tidak manusiawi ya, yang tidak beriman. Nah itu. Karena memang harus ada hukumannya orang-orang yang sudah tidak memiliki hati nurani, tidak manusiawi. Mari kita sama-samalah belajar tinggu memanusiakan orang, uang ke uang liya.
Itu. Jadi kita perumpamakan seandainya kita sendiri yang mengalami seperti itu kayak apa coba. Itu ya. Mula ajar ilmu rasa, belajarlah ilmu rasa. Supaya nanti kita tahu. Kalau orang katanya beriman tidak punya ilmu rasa, ya jangan bilang beriman, jangan cerita tentang surga neraka. Karena tidak sesuai ya. Begitu, semoga mari kita bersama-sama kita angkat, kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Indonesia ini tetap segera aman, tentram, damai, sehat, waras kabeh, wilujeng, selamat, dan kembali bisa seperti semula beraktivitas untuk mencari nafkah, untuk berdagang ya. Yang mau mengembangkan seninya juga supaya bisa mengembangkan seninya, seni dan budaya. Dan mari kita jaga seni budaya kita, jangan sampai dijajah oleh orang-orang yang seperti itu, yang ingin menghapus, menghilangkan budaya kita. Karena kita lahir di Indonesia, kita lahir darah Indonesia. Khususnya orang-orang pribumi harus tanggap, harus waspada. Jangan justru malah ikut budaya yang lain, melindungi budaya yang lain, budaya sendiri dimusuhi, itu jangan. Ya, jangan, berarti itu orang tidak beriman, tidak punya hati nurani. Kita harus mengakui, menyadari bahwa kita lahir di Indonesia, diciptakan di Indonesia. Yang kita pijak, harus kita jaga, kita hormati, kita selamatkan. Ya, begitulah pesan Romo ya. Semoga semuanya terbaik. Ini cuacanya panas sekali ini. Ya, sebagai yang mandi ya, Mbak Diah yang mandi biar laris, lancar, banyak rezeki ya. Romo selalu akan mendoakan. Siapa yang ingin didoakan, Romo siap ya, siap. Ya, semuanya siap semuanya. Monggo. Kita akan lebih bagus saling mendoakan ya, jangan saling menghujat, jangan menjelek-jelekan, tapi malah justru kalau kita merasa beriman berketuhanan yang Maha Esa, punya hati nurani, cerdas dan tanggap, cerdas dan waras, justru kita malah saling mendoakan ya. Jangan menjadi provokator, mengadu domba, menyebar hoax, jangan. Itu jadi manusia yang tidak berguna ya. Itu tidak berguna, yang menjadi benalu itu kalau pohon udah dibakar selesai itu. Kalau pohon berhubung manusia ya nanti supaya Tuhan sendiri yang nanti, kebijakan Tuhan yang menghukum dan akan mengadili. Justru kita yang tanggap, cerdas dan waras, monggo kita saling berdoa dan saling mendoakan. Syukur bisa saling membantu gitu ya. Romo tetap juga akan mendoakan bagi yang semua yang mohon didoakan pasti. Romo akan lebih suka membantu sesama, mendoakan, nyetiari, sing loro ya ben paringi waras, yang sulit di dalam aktivitas masalah hubungan rezeki. Ya Romo juga akan berdoa semuanya rezekinya lancar, baik, rukun, sehat, waras. Begitu saja apa yang Romo sampaikan, semoga ini berguna. Mari kita bantu Bapak Presiden bersama Bapak Tentara, TNI dan Polri supaya kita sama-sama membantu untuk menyukseskan keselamatan keamanan negara Indonesia dan budayanya, dan juga supaya selamat semuanya. Kita rukun rahayu selamat.